Sobat Kairos yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini dari 2 Samuel 10 ayat 12. Demikian dikatakan, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, Alkisah di sebuah kerajaan selalu diadakan pesta syukuran ulang tahun sang raja dengan mengundang orang-orang yang difabel atau yang penyandang cacat. Dan biasanya di acara itu sang raja akan selalu memberikan hadiah bagi setiap orang yang datang. Sehingga banyak orang yang berusaha datang dari berbagai desa dan dihantarkan oleh sanak saudaranya. Namun di sebuah desa yang agak lebih jauh terpencil dari kerajaan itu, ada seorang lumpuh dan seorang yang buta turut diundang hadir di pesta ulang tahun yang diselenggarakan sang raja. Namun mereka tidak mempunyai sanak saudara yang bisa menghantarkan mereka. Si lumpuh mengeluh kepada si buta, katanya demikian. Aku tidak pernah bisa hadir karena kakiku lumpuh. Aku tidak bisa berjalan cepat. Dan aku selalu terlambat datang karena pesta pasti sudah berakhir setibanya aku di sana. Sementara si buta berkata demikian kepada si lumpuh. Aku lebih buruk dari kamu. Aku juga tidak bisa ke pesta itu. Aku buta dan tidak bisa melihat. Pernah aku coba untuk pergi, namun aku kesasar, katanya. Percakapan dua orang difabel ini didengar oleh orang yang ketiga. Dan orang yang ketiga itu berkata, kalian sesungguhnya bisa mencapai tujuan bersama. Dengan cara yang buta bisa berjalan dengan memopong yang lumpuh. Dan yang lumpuh bisa melihat dan bisa menunjukkan jalan kepada si yang buta. Demikianlah kalian berdua pasti bisa sampai ke pesta sang raja, katanya. Mereka mendengarkan usulan itu. Dan dengan bekerja sama, pada akhirnya mereka pun turut bisa merayakan dan memperoleh hadiah dari sang raja. Bahkan hadiahnya dilipat gandakan oleh sang raja, karena sang raja kagum dengan kerjasama mereka sampai ke tempatnya. Sobat Kairos yang terkasih, nats renungan kita hari ini adalah ucapan Yoab, panglima perang bangsa Israel, kepada adiknya Abisai untuk menguatkan hati mereka bekerja sama menghalau musuhnya dengan tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi mereka. Dia meminta agar mereka saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan kemenangan bangsanya menghadapi bangsa Amon dan sekutunya. Kisah ini sebenarnya bermula ketika Daud mengirim utusan untuk menyampaikan bela sungkawanya atas kematian Nahas, raja orang Amon yang telah bersahabat baik dengan Daud, yang terjalin ketika Daud dalam pelariannya dari kejaran Raja Saul. Tetapi pemuka-pemuka Bani Amon memberi respon negatif maksud baik Daud ini. Mereka menghasut Hanum, anak sahabatnya Nahas, yang menggantikan ayahnya menjadi raja orang Amon ketika itu. Mereka mengatakan bahwa Daud mengirim utusan ke Amon dengan maksud untuk menyelidiki, mengintai, dan menghancurkan negeri Amon. Raja Hanum percaya pada omongan dari pemuka-pemuka Bani Amon itu. Maka Hanum menyuruh, menangkap dan mempermalukan pegawai-pegawai utusan Daud. Akibat dari perlakuan Hanum kepada pegawai Daud itu, Bani Amon merasa perlakuan itu membuat Daud benci kepada mereka. Sehingga Hanum kemudian memikirkan bagaimana caranya untuk mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda, serta bersekutu dengan orang-orang Aram untuk memerangi bangsa Israel. Ketika Daud mendengar hal itu, Daud menyuruh Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan yang dimiliki Daud. Yoab melihat bahwa serangan Bani Amon datang dari depan dan belakang untuk mengancam mereka. Maka Yoab membagi dua pasukannya. Yoab dan pasukannya menghadapi Aram, sementara itu Abisai, adiknya beserta pasukannya menghadapi Bani Amon. Yoab berkata kepada Abisai, jika Aram lebih kuat dari pasukanku, maka Abisai harus menolong dia. Jika sebaliknya Bani Amon lebih kuat dari pasukan Abisai, maka Yoab akan datang untuk menolong Abisai. Dengan janji saling tolong menolong itulah, Yoab dan Abisai saling menguatkan satu dengan lainnya.
Dengan mengandalkan Tuhan dalam peristiwa pertempuran itu, Yoab berhasil menghalau pasukan Aram. Dan ketika Bani Amon melihat bahwa pasukan Aram melarikan diri, maka mereka pun melarikan diri dari pasukan Abisai. Sobat Kairos yang terkasih, perintah saling tolong menolong juga diproklamasikan oleh Rasul Paulus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus yang manakah yang dipenuhi bila kita hidup saling tolong-menolong? Tentu hukum Kristus yang kedua, yaitu yang diucapkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apabila kita mempraktikkan hidup saling tolong-menolong, kita akan terhindar dari sikap egois. Kita dapat meringankan beban hidup sesama kita. Kita akan mendatangkan sukacita bersama karena tujuan bersama yang bisa tercapai. Lakukanlah hal-hal yang nyata untuk menjadi penolong bagi sesamamu. Percayalah, Anda akan dilingkupi sukacita dan Anda menyukacitakan sesamamu. Hal itulah yang sangat kita butuhkan pada masa pandemik ini, di mana kita diminta untuk menyadari pentingnya kerjasama di antara kita untuk menghalau musuh bersama bangsa kita dan semua manusia di muka bumi ini, yaitu virus COVID-19 bersama dengan variannya. Kita memerangi pandemik ini dengan saling menolong, menjaga kesehatan kita masing-masing, menaati protokol kesehatan, bersedia mengikuti vaksinasi, dan tidak menjadikan kelalaian dan keinginan kita menjadi bencana bagi keluarga kita dan bagi orang-orang yang terdekat dengan kita dan sesama kita. Pada saat terdesak, kita seharusnya saling meneguhkan, bukan saling menyalahkan. Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Ingatlah selalu, tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal dan keadaan apapun. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.